Selamat Bapak-bapak, Ibu-ibu. Salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023, saya akan mengomentari Presiden Joko Widodo merevisi Undang-Undang KPK yang lama dengan Undang-Undang KPK yang baru. Presiden Joko Widodo telah merevisi Undang-Undang KPK yang lama menjadi Undang-Undang KPK yang baru. Alasan Presiden Joko Widodo mengubah Undang-Undang KPK yang lama menjadi Undang-Undang KPK yang baru diduga karena Undang-Undang KPK yang lama, Presiden Joko Widodo tidak boleh campur tangan dalam penyelesaian perkara korupsi karena ada diatur di dalamnya perkara korupsi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tidak boleh dihentikan penyelesaiannya, harus berlanjut sampai ke pengadilan penyelesaiannya untuk mendapat putusan hakim sesuai perbuatannya. Sedangkan dalam Undang-Undang KPK yang baru terkait penanganan perkara korupsi, Presiden Joko Widodo dapat campur tangan dalam penyelesaian perkara korupsi. Bila suatu perkara korupsi sudah ditetapkan sebagai tersangka, Presiden Joko Widodo dapat memerintahkan penghentian penyidikannya. Dalam arti perkara tersebut tidak diselesaikan perkaranya sampai ke pengadilan. Terbukti waktu Ketua KPK Agus Raharjo diperintahkan menghentikan perkara Setia Novanto atas perbuatan korupsi kasus EKTP senilai lebih dari 2 triliun tetapi tetap menyelesaikan perkaranya sampai ke pengadilan karena Agus Raharjo selaku Ketua KPK sudah menandatangani surat perintah penyidikan 3 minggu sebelumnya dan saat itu masih berlaku Undang-Undang KPK yang lama. Tindakan Agus Raharjo selaku Ketua KPK sudah benar karena mentaati Undang-Undang KPK yang lama yang masih berlaku sesuai prinsip negara hukum bahwa hukum itu sebagai panglima yang tertinggi dari lembaga presiden. Keinginan Presiden Joko Widodo ingin hukum itu bisa diatur-aturnya seperti kasus penentuan syarat menjadi calon wakil presiden. Presiden Joko Widodo mendatangi saudaranya Anwar Usman untuk mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 menjadikan anak kandungnya Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang cacat hukum, Presiden Joko Widodo membangun politik dinasti atau politik keluarga yang berkeinginan setelah Presiden Joko Widodo purna tugas sebagai Presiden tahun 2024 nanti akan digantikan anaknya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Akibatnya timbul gejolak kemarahan dari tengah-tengah masyarakat menuduh Presiden Joko Widodo haus kekuasaan dan sebagai pengkhianat bangsa Indonesia dan mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia dan mahasiswa lainnya melakukan demo berturut-turut untuk menurunkan Presiden Joko Widodo yang menginjak hukum di negara Indonesia. Harapan saya selama Gibran Rakabuming anak kandung Presiden Joko Widodo dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 tidak mungkin netral, selalu dengan kekuasaannya mengajak masyarakat dan penegak hukum agar selalu berpihak kepada nomor urut 2 calon Presiden Joko Widodo bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming dalam bentuk antara lain mengumpulkan kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gelora Bung Karno dengan diskusi memilih nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Dalam kunjungan kerja ke Gianyar Bali menurunkan baliho nomor urut 3 calon presiden Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD selaku calon wakil presiden. Sedangkan baliho nomor urut 1 dan nomor urut 2 tidak diturunkan. Presiden Joko Widodo telah merevisi Undang-Undang KPK yang lama menjadi Undang-Undang KPK yang baru. Alasan Presiden Joko Widodo mengubah Undang-Undang KPK yang lama menjadi Undang-Undang KPK yang baru
Kedua, karena undang-undang KPK yang lama Presiden Joko Widodo tidak boleh mencampur tangan dalam penyelesaian perkara yang penyelesaian perkara korupsi karena ada diatur dalam di dalamnya perkara korupsi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tidak boleh dihentikan penyelesaiannya, harus berlanjut sampai ke pengadilan penyelesaiannya untuk mendapat putusan hakim sesuai perbuatannya. Sedangkan dalam Undang-Undang KPK yang baru terkait penanganan perkara korupsi, Presiden Joko Widodo dapat mencampur tangan dalam penyelesaian perkara korupsi. Bila suatu perkara korupsi sudah ditetapkan sebagai tersangka, Presiden Joko Widodo dapat memerintahkan penghentian penyidikannya dalam arti perkara tersebut tidak diselesaikan perkaranya sampai ke pengadilan. Terbukti waktu Ketua KPK Agus Raharjo diperintahkan menghentikan perkara Setia Novanto atas perbuatan korupsi kasus EKTP senilai lebih dari 2 triliun, tetapi tetap menyelesaikan perkaranya sampai ke pengadilan karena Agus Raharjo selaku Ketua KPK sudah menandatangani surat perintah penyidikannya 3 minggu yang sebelumnya, dan saat itu masih berlaku Undang-Undang KPK yang lama. Tindakan Agus Raharjo selaku Ketua KPK sudah benar karena mentaati Undang-Undang KPK yang lama yang masih berlaku sesuai prinsip negara hukum, bahwa hukum itu sebagai panglima yang tertinggi dari lembaga presiden. Keinginan Presiden Joko Widodo ingin hukum itu bisa diatur-aturnya seperti kasus penentuan syarat menjadi calon wakil presiden. Presiden Joko Widodo mendatangi Saudara Anwar Usman untuk mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 menjadikan anak kandungnya Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang cacat hukum, Presiden Joko Widodo membangun politik dinasti atau politik keluarga yang berkeinginan setelah Presiden Joko Widodo purna tugas sebagai presiden tahun 2024 nanti akan digantikan anaknya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Akibatnya timbul gejolak kemarahan dari masyarakat sampai menuduh Presiden Joko Widodo haus kekuasaan dan sebagai pengkhianat bangsa Indonesia, dan mahasiswa Gajah Mada dan Universitas Indonesia dan mahasiswa lainnya melakukan demo berturut-turut untuk menurunkan Presiden Joko Widodo yang menginjak-injak hukum di negara Indonesia. Harapan saya selama Gibran Rakabuming anak kandung Presiden Joko Widodo dalam menyelenggarakan pemilihan umum tahun 2024 nanti mungkin netral selalu dengan kekuasaannya mengajak masyarakat dan penegak hukum agar selalu berpihak kepada nomor urut 2 calon Presiden Joko Widodo, agar menganut urut 2 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming dalam bentuk antara lain mengumpulkan kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gelora Bung Karno dengan instruksi memilih nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. 2. Dalam kunjungan kerja ke Gianyar Bali menurunkan baliho nomor urut 3 calon presiden Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD selaku calon presiden wakil presiden, sedangkan baliho nomor urut 1 dan nomor urut 2 tidak diturunkan. Jadi itulah saya lihat, jadi tidak netral lagi dalam penanganan perkara tidak netral lagi penanganan terkait dengan pemilihan umum tersebut. Sudah berpihak kepada calon presiden urut nomor 2 yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming. Dan semua kepala desa dan lurah sudah dikumpulkan di Gelora Bung Karno agar mereka memilih nanti calon presiden Prabowo Subianto tersebut agar tidak salah pilih, tidak salah pilih sesuai dengan keinginan pemerintah agar memilih calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming.
dalam Undang-Undang KPK baru boleh mencampuri penyelesaian perkara, tidak boleh mencampuri penyelesaian perkara dalam Undang-Undang KPK, dalam Undang-Undang KPK yang baru. Tetapi kalau Undang-Undang KPK yang lama tidak bisa mencampuri masalah penyelesaian perkara KPK, kecuali dalam perkara Undang-Undang KPK yang baru bisa mencampuri penyelesaian perkara tersebut. Seperti Agus Raharjo pernah diminta Presiden Joko Widodo agar menghentikan perkara Setia Novanto, jangan diteruskan sampai ke pengadilan. Tetapi Agus Raharjo tetap menyelesaikan perkara tersangka Irwanto tersebut ke pengadilan, karena waktu dia sudah menetapkan tersangkanya masih berlaku undang-undang yang lama. Sesudah 3 minggu berlaku, di mana perkara tersebut baru datang minta bantuan agar dihentikan perkara Setia Novanto, dihentikan penyidikannya karena sudah selesai dilimpahkan ke pengadilan dan juga dia masih berlaku undang-undang yang lama. Tentu tidak berani menghentikan penyidikan perkara Setia Novanto tersebut. Terpaksa diselesaikan lewat pengadilan. Sekian dan terima kasih.